warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat terlilit utang, seorang ibu rumah tangga terpaksa menjual narkoba yang kemudian ditangkap polisi. Para pekerja dapur makan bergizi gratis di Aceh Tengah menuntut pembayaran dari sebuah yayasan yang hingga kini belum juga terrealisasi. Sejumlah pelajar dari beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Besar unjuk kemampuan dalam festival seni budaya lokal. Akibat terlilit hutang, seorang ibu rumah tangga di Goyoluwes nekat jual ganja menggunakan sepeda motor bersama anaknya yang akan dibawa ke Kabupaten Bener Meriah. Kepolisian yang sudah mengetahui langsung melakukan penyergapan. Inilah detik-detik kepolisian Polres Goyoluwes menyergap sepeda motor yang dikendarai ibu rumah tangga bersama anaknya di Jalan Nasional Desa Pantan Cuaca, Kecamatan Pantan Cuaca, membawa narkotika jenis ganja. Saat digeledah, kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 2 goni dan tas berisi ganja kering seberat 16,5 kg. Pernyataan yang mengejutkan diungkapkan Arma, seorang ibu yang nekat menjual ganja lintas kabupaten tersebut. Dirinya nekat menjual ganja karena terlilit utang. Aksi yang dilakukan tersebut baru pertama kali dilakukannya. Untuk mengelabui petugas, pelaku membawa ganja dengan sepeda motor sambil membonceng anaknya berinisial J yang masih pelajar. Apa alasannya, Bu? Apa, Bu? Karena utang banyak. Alasan itu karena utang banyak. Jadi berapa keuntungannya ini, Bu? Sekali jual ini? Berapa kilo kemarin dibawa? Berapa kilo sempat mau dibawa kemarin? Itu cuma 15. Jadi keuntungannya apakah bisa ini untuk menutupi hutang sekali jual? Ibu rumah tangga ini mengambil ganja langsung dari kebun warga. Saat itulah polisi menyergap dan mendapati pemilik kebun berinisial G serta 1 hektar ganja. Betul, jadi berkaitan dengan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di Jalan Goyoluwes menuju ke Aceh Tengah, sehingga anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kendaraan roda 2, itu di mana tersangkanya itu yang AR sebagai ibu dan JA sebagai anaknya. Itu barang bukti yang diamankan adalah 16,5 kg ganja kering yang akan diedarkan. Dari hasil penangkapan itu dikembangkan dan ditemukan lokasi pengambilan dan anggota Satres Narkoba Goyoluwes berhasil mengamankan pemilik lahan tersebut. Seorang pelaku lainnya merupakan buronan polisi dengan kasus yang sama. Fakta itu berdasarkan pengembangan Polda Yogyakarta 4 tahun lalu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 dengan ancaman penjara 20 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Goyoluwes. Yang kedua adalah JA, usia JA ini. Seorang ayah tega meruda paksa anak kandungnya yang masih berumur 13 tahun hingga berkali-kali. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Aceh Tenggara. Tersangka berinisial SPJ tega meruda paksa dan merenggut keperawanan anak kandungnya sendiri yang masih berumur 13 tahun. Saat diperiksa polisi, sang ayah berbuat tak senonoh sejak 3 bulan lalu saat istri dan anaknya terlelap tidur. Kesempatan dimanfaatkan pelaku untuk meruda paksa putri kandungnya.
Kejadian ini terbongkar ketika ibu korban berinisial L hendak mencuci pakaian dan menemukan pakaian dalam anaknya terdapat bercak darah. Sang ibu mempertanyakan kepada korban, namun dia yang mengalami keterbelakangan mental tidak mau memberitahu kejadian yang sebenarnya. Sang ibu korban melapor ke polisi. Sementara hasil BAP bersama saksi dan tersangka serta korban sementara memang 3 kali. Kami butuh pendalaman karena keterangan tersangka itu berubah-ubah, tentang saksi juga berubah-ubah. Jadi sementara kami peroleh 3 kali. Untuk motifnya sendiri, Pak? Motifnya kami masih dalami. Dan di sini juga yang bersangkutan tersangka itu masih pengangguran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, pasal 49 JO pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman 150 kali cambuk. Pelaku masih diancam 150 bulan hukuman penjara serta pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau ancaman kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD serta 4 ASN lainnya karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dengan kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah lebih. 5 orang pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pajak daerah. Kelima tersangka tersebut tampak mengenakan rompi warna pink dengan tangan diborgol dan kemudian digiring ke dalam mobil tahanan. Mereka akan ditahan selama 20 hari di lapas kelas 2B Melabuh untuk memudahkan proses penyidikan. Adapun kelima tersangka yang ditahan tersebut diantaranya Z adalah Kepala BPKD periode 2021 hingga 2022 dan saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala BPKD Aceh Barat. Kemudian MH Kepala BPKD periode 2018 hingga 2020, tersangka JJ sebagai PLT Kepala BPKD periode 2020 hingga 2021. Selanjutnya tersangka EH selaku Kabid Pendapatan periode 2018 hingga 2019 serta SF pelaku Kabid Pendataan periode 2019 hingga 2022 di BPKD Aceh Barat. Para tersangka ini dijerat pasal 1 ayat 2 Junto, pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Junto pasal 55 ayat 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Syahrir Jasman mengatakan kelima tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemberian insentif dan pemungutan pajak daerah pada tahun 2018 hingga 2022 yang menimbulkan kerugian negara sebanyak 3 miliar 500 juta lebih. Dan berdasarkan perhitungan dari auditor, dari uang 4 miliar tersebut, terdapat kerugian keuangan negara sebanyak 3 miliar 580 juta sekian. Namun di dalam proses penyidikan, para saksi yang diperiksa, termasuk juga tersangka, telah ada pengembalian sebanyak 624 juta sekian. Terhadap kelima tersangka tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat melakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. Saat ini jaksa telah memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Kelima tersangka ditahan di lapas guna mempermudah proses penyidikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Sejumlah pekerja dapur makan bergizi gratis MBG mengeluhkan jasanya belum dibayar.
sehingga para pekerja terdiri atas tukang bangunan hingga sopir mendatangi dapur MBG di Desa Genuren, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Para pekerja mendatangi dapur MBG karena tidak sanggup lagi menunggu pembayaran. Pembayaran yang belum juga dikabulkan sebuah yayasan yang mengelola dapur MBG tersebut. Para pekerja ini juga belum mendapatkan bayaran atas barang yang dipasoknya ke dapur MBG. Dapur MBG di bawah Yayasan Tanyo Maju Bersama sudah lama membiarkan upah mereka. Sugeng, salah satu pekerja yang belum menerima bayaran atas alat dapur, sejumlah peralatan dapur hingga meja dapur belum dibayarkan. Perjanjian di awal, nah kita kan dapat keuntungan nanti dari sana. Makanya ini kemarin belum 100% progresnya Pak, masih sekitar 30%. Cuman karena kita diminta jadinya progres itu sampai 100%, nah kita siapkanlah seperti pendukungnya mobil, terus apalagi alat-alat seperti peralatan yang ada seperti steamer, stiller, nah itu kita persiapkan. Harapan kita ini diselesaikan. Keluhan yang sama juga disampaikan tukang dapur MBG, padahal uang tersebut sangat dibutuhkan. Saya tukang di sini, siang malam saya bekerja di sini. Tolong dibayar dengan upah gaji saya. Itu saja Pak Rizky. Tolong dimengerti. Berapa karyawan Pak? 4 orang saya Pak. Sudah pernah dibayarkan atau belum? Sebelumnya ada yang masih ada bersangkutan sedikit lagi Pak. Belum dilunasi. Saya pun kok perkiraan sekitar 3 jutaan lagi. Tolong diselesaikan, saya pun kok nggak ada dapat dari uang itu, bagaimana lah, rumah saya pun sewa ya kan, rumah saya pun jauh. Para pekerjaan ini juga mengadukan persoalan secara lisan ke pihak Polsek dan berkoordinasi dengan pihak Koramil Bintang untuk mendapatkan solusi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.